terkait di situ. Mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, siapa di sini yang kemarin memilih Prabowo Gibran pada pemilu 2024? Bagaimana penilaianmu tentang kinerja Prabowo Gibran yang hampir 1 tahun memerintah di negara Indonesia ini? Apakah kau puas, kawan-kawan? Kalau aku pribadi, aku kurang puas dengan kinerja mereka sebagai presiden dan wakil presiden di negara ini. Apalagi dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat-sangat tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri. Ya, banyak kebijakannya yang membuat kontroversi, seperti rekening yang dorman atau pasif selama 3 bulan akan dibekukan. Belum lagi tanah yang nganggur selama 2 tahun akan disita oleh negara. Dan belum lagi kebijakan-kebijakan lain yang membuat rakyat semakin menderita. Apalagi baru-baru ini pemerintah itu lebih memperhatikan Palestina daripada rakyatnya sendiri. Ya, baru beberapa minggu yang lalu pemerintah mengirimkan 10.000 ton beras ke Palestina dan memberikan 2.000 hektar lahan untuk dikelola oleh bangsa Palestina. Ya, dengan kata lain, menjalin kerjasama dalam bidang pertanian, di mana Indonesia memberikan lahan, sedangkan orang Palestina memberikan teknologinya. Di sini sungguh miris. Apapun kebijakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu sangat-sangat membuat rakyat Indonesia itu semakin merasa dianaktirikan, seolah-olah beliau itu lebih perhatian kepada Palestina daripada rakyatnya sendiri. Dan untuk merealisasi janjinya memberikan lahan kepada rakyat Palestina, pemerintah juga akan mempersiapkan pesawat untuk mengangkut warga Gaza ke Indonesia, ya, dengan alasan mereka akan diobati, disembuhkan, diberi gizi di sini selama mereka sampai nanti sudah bisa sehat atau mereka sudah bisa kembali ke negaranya. Yang menjadi pertanyaan buat pemerintah adalah, kenapa pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya sendiri? Rakyatnya sendiri saja di sini banyak yang tidak makan, banyak yang sakit. Apakah pemerintah tutup mata akan hal itu? Sudah banyak video-video viral yang memperlihatkan bahwa rakyat sendiri di sini ditolak untuk berobat. Rakyat sendiri diperlakukan tidak adil ketika berobat menggunakan BPJS. Kemana pemerintah? Kenapa pemerintah tidak cepat tanggap dengan akan hal-hal ini? Masih banyak juga rakyat yang kelaparan, masih banyak juga rakyat yang tidak makan. Tetapi pemerintah lebih memikirkan warga Gaza dengan alasan kemanusiaan. Artinya pemerintah lebih berempati kepada rakyat Gaza daripada rakyatnya sendiri. Coba kita dengarkan konferensi pers dari Bapak Presiden berikut ini. Terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Saya kira itu sikap kami, sikap pemerintah Indonesia, dan untuk itulah saya harus konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di daerah tersebut.
Memang tidak salah sebagai bangsa yang besar kita berempati kepada nasib warga-warga Gaza, tapi lebih perhatikanlah rakyatnya. Ya, pemerintah itu adalah orang tua dari rakyat Indonesia ini. Seharusnya pemerintah itu lebih memperhatikan warganya daripada ke warga lain. Ya, ibaratnya seperti orang tua kandung itu lebih memperhatikan anak tetangga daripada anaknya sendiri. Inilah yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada saat ini. Bagaimana bisa pemerintah memberikan bantuan 10.000 ton beras sementara rakyatnya sendiri masih kelaparan? Bagaimana pemerintah bisa memberikan tanah 2.000 hektar kepada warga Palestina sementara warganya sendiri masih banyak yang belum punya rumah? Bahkan tanah warganya sendiri diserobot oleh negara, seperti kebijakan yang dibuat negara yang membuat heboh, yaitu negara akan menyita tanah yang menganggur selama 2 tahun. Artinya tanah yang tidak produktif akan disita oleh negara. Sementara negara begitu dermawannya, begitu berempatinya memberikan tanah kepada warga negara asing. Kan ini menjadi suatu polemik yang membuat rakyat itu kecewa kepada pemerintah. Belum lagi yang kemarin-kemarin rekening dibekukan juga, itu membuat rakyat semakin geram. Jadi wajar saja ketika presiden menghimbau untuk mengibarkan bendera merah putih di bulan Agustus ini, terkhusus tanggal 17 Agustus, banyak warga yang tidak mau. Bahkan viral, banyak warga yang mengibarkan bendera One Piece. Tetapi menanggapi hal itu, anggota DPR malah menyatakan bahwa ini adalah tindakan makar, ini adalah tindakan melawan pemerintah. Sungguh lucu negara ini, sungguh aneh. Tidak ada yang mau makar. Rakyat mengibarkan bendera One Piece karena rakyat merasa mereka belum merdeka. Rakyat merasa mereka masih terjajah, dan itu fakta. Inilah yang terjadi sekarang di negara ini. Sementara pemerintah dan DPR, MPR itu malah tutup mata. Kemerdekaan itu punya siapa? Rakyat tidak merdeka, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Rakyat ini masih terjajah. Rakyat ini masih menderita. Sementara kalau orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan, mereka memang merdeka. Bahkan para koruptor pun merdeka. Yang baru-baru ini pemerintah membebaskan Tom Lembong. Itu sungguh sangat-sangat menyakiti hati rakyat. Sudah 7 presiden berganti dan kini presiden ke-8. Baru kali ini rakyat tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Kenapa? Karena memang pada saat pemerintahan yang ke-8 ini, presiden yang ke-8 ini, rakyat merasakan bahwa rakyat tidak merdeka. Rakyat benar-benar terjajah. Ya seperti tadi, kebijakan-kebijakan yang aneh, kebijakan-kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Dan sepertinya pemerintah tutup mata akan penderitaan rakyat. Sepertinya pemerintah tidak mau membuka mata, membuka hati untuk melihat bahwa rakyatnya sedang menjerit kesakitan, rakyat sedang menangis, rakyatnya sedang menderita. Pemerintah tidak mau lihat itu. Malah pemerintah sibuk melihat rakyat negara lain yang sedang menderita. Sementara rakyat yang menderita tidak ada dapat perhatian. Rakyat yang menderita tidak ada dapat bantuan seperti pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat Gaza. Jadi wajar saja kalau rakyat Indonesia sudah mulai bergerak, ya, bahkan banyak rakyat sudah mulai demo. Cuman media-media tidak meng-up itu supaya tidak terjadi keributan. Padahal di lapangan sudah banyak rakyat yang membuat demonstrasi, membuat tuntutan-tuntutan supaya pemerintah memperhatikan penderitaan rakyatnya. Buat pemerintah, tolong perhatikan rakyatmu. Kalian dipilih itu karena rakyat punya harapan besar kepada kalian. Tapi kalau seperti ini kalian memerintah negara ini, maka bisa saja nanti akan terjadi
suatu pergolakan besar di negara ini yang membuat Indonesia tidak kondusif lagi. Ya. Kita doakan kawan-kawan, semoga wacana untuk membawa ribuan warga Gaza ke Indonesia itu tidak terlaksana. Kita lihat, karena itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebagai contoh, Malaysia kemarin, mereka menderita akibat ulah imigran atau orang-orang yang diberikan bantuan, seolah-olah orang-orang yang diberikan bantuan ini adalah warga negara asli Malaysia, sehingga orang Malaysia asli merasa tidak nyaman di negaranya. Dan ini bisa terjadi kalau pernyataan atau kebijakan pemerintah untuk membawa warga Gaza ke Indonesia itu dilaksanakan. Ya, bisa jadi nanti warga Gaza itu lama-kelamaan akan berulah di negara ini. Jadi negara ini bukannya menjadi semakin sejahtera, bukannya menjadi negara emas, bukan menjadi negara yang hebat, bahkan akan menjadi negara yang selalu terjadi kerusuhan di mana-mana. Inilah yang harus kita suarakan kawan-kawan. Kita harus bisa menolak tegas pernyataan pemerintah ini. Jangan kita diam saja. Kita harus bisa memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah bahwa hal itu akan membuat masalah di kemudian hari. Ya, belajar dari negara-negara lain. Ketika negara memberikan bantuan kepada warga asing dan lama-kelamaan negara itu diporak-porandakan oleh warga asing itu. Lihat negara-negara Eropa. Mereka sudah banyak menutup gerbang mereka untuk warga negara asing yang sedang berkonflik, terutama warga negara dari Timur Tengah sana. Jadi kalau aku pribadi kecewa dengan pemerintahan Prabowo Gibran, sangat-sangat kecewa. Banyak kebijakannya yang tidak pro rakyat. Janji-janji kampanyenya dulu tidak dilaksanakan dengan baik. Semuanya hanyalah janji manis saja. Semuanya hanyalah ucapan kosong belaka. Ya, bagaimana supaya dia dipilih menjadi presiden, itu yang diucapkan. Tapi faktanya tidak ada yang bisa kita nikmati pada saat ini dari semua janji-janji kampanyenya dulu. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kau puas dengan pemerintahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang hampir setahun berjalan? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, kita berdiskusi. Dan kita harus bisa berani menyatakan kebenaran untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan negara ini diporak-porandakan oleh kepentingan politik dari pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. Demikian video ini kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam.